Ya, pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi 2025 yang terdiri dari 3 klaster utama. Insentif ini diharapkan bisa semakin meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Insentif tersebut terdiri dari 8 program akselerasi pada 2025, 4 program lanjutan yang digulirkan pada 2026, serta 5 program yang difokuskan pada penyerapan tenaga kerja. Selengkapnya pemirsa akan kita bahas dalam stimulus triliunan Presiden Prabowo menjadi jurus jaga pertumbuhan. Ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, langkah ini merupakan strategi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan global, sekaligus memastikan kualitas pemulihan ekonomi tetap terjaga. Dari keseluruhan paket, 2 klaster awal menjadi pondasi penting paket pertama berupa 8 program akselerasi yang ditujukan untuk mempercepat realisasi target pembangunan 2025, serta paket kedua yang terdiri dari 4 program berkelanjutan hingga 2026 sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal dan struktural. Paket stimulus 1 disebut sebagai langkah awal diskon dan insentif energi transportasi di awal tahun 2025 dirancang sebagai intervensi cepat untuk menjaga permintaan. Nah, skema diskon listrik yang diuji coba pada Januari-Februari 2025 kemudian diulang dengan sasaran utama rumah tangga pelanggan kurang dari 1.300 volt ampere. Langkah ini berfungsi sebagai pemanasan kebijakan dan menguji mekanisme penyaluran subsidi sebelum paket berskala besar atau yang berskala lebih besar akan digulirkan. Nah, dokumen bahkan menyebut program awal tersebut sebagai presiden untuk desain paket selanjutnya. Nah, pemirsa, lalu bagaimana dengan paket stimulus berikutnya begitu ya, atau yang kedua, kita akan simak di slide selanjutnya, tapi kita akan bahas dulu terkait dengan kalau kita lihat ini adalah desain paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan ya. Kita lihat ada rumah tangga, ini bantuannya ini ada pangan dan juga beras, lalu ada PPNDTP 1%, lalu juga ada diskon listrik sebesar 50%. Lalu kita lihat untuk pekerja, ini adalah kemudahan akses untuk jaminan kehilangan pekerjaan JKP atau bagi pekerja yang mengalami PHK. Lalu selanjutnya ini untuk UMKM ya. Untuk UMKM-nya ini ada perpanjangan masa berlakunya PPh final ya, ini berada di 0,5%. Lalu untuk industri padat karya ini ada beberapa stimulus ya. Kita lihat ada insentif PPh pasal yang 21 DTP untuk industri padat karya, lalu pembiayaan industri padat karya, bantuan sebesar 50% untuk jaminan dan kecelakaan kerja pada sektor padat. Lalu selanjutnya untuk mobil listrik dan juga hybrid, dan ada sektor perumahan, yakni PPNDTP pembelian rumah. Nah, kini kita ke slide berikutnya pemirsa. Ya, paket stimulus 2 ini tampil lebih besar dan juga lebih terlihat ya, di mana pemerintah meluncurkan 6 insentif sejak 5 Juni 2025 dengan 2 fokus utama, pemulihan mobilitas dan juga menjaga daya beli. Dari sisi mobilitas ada diskon tarif tol ya pemirsa, yakni sebesar 20% diskonnya. Nah, lalu dengan target 110 juta kendaraan selama 2 bulan, diskon tiket kereta juga berada di kisaran 30% pemirsa. Dan PPNDTP 6% untuk tiket pesawat serta potongan 50% untuk angkutan laut. Tujuannya jelas adalah untuk mendorong perjalanan dan juga belanja di momen libur sekolah. Nah, di sisi sosial ekonomi, pemerintah menggelontorkan diskon listrik sebesar 50% ya pemirsa ya bagi 79,3 juta rumah tangga, di mana tambahan kartu sembako juga sebesar Rp200.000 per bulan ya untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, serta bantuan subsidi upah sebesar Rp150.000 untuk 17 juta pekerja dan juga 3,4 juta guru honorer. Dan selain itu di bulan Juni 2025 lalu juga menjadi momentum pencairan gaji ke-13 ya pemirsa bagi ASN dan juga pensiunan. Nah, rangkaian kebijakan ini menunjukkan orientasi paket 2 pada penguatan konsumsi jangka pendek dan juga aktivitas ekonomi lokal. Nah, desain paket 2 ini mencerminkan trade off yang cukup jelas ya pemirsa ya. Dari sisi mikro, bantuan tunai dan juga subsidi langsung ini menyasar ke kelompok menengah bawah sehingga efek berganda konsumsi ini bisa muncul atau diharapkan bisa muncul lebih cepat. Namun dari sisi makro, dampaknya terhadap PDB diperkirakan cukup terbatas pemirsa. Seperti misalnya Bank BCA yang memperkirakan kontribusi hanya 0,05 hingga 0,1% terhadap pertumbuhan.
Nah, dengan kata lain begitu ya, paket ini lebih bersifat menahan perlambatan ketimbang mendorong pertumbuhan baru. Dan beberapa insentif seperti misalnya tadi diskon iuran JKK bagi pekerja padat karya dan kalau kita lihat memang ini diperpanjang hingga akhir tahun 2025 dan juga awal tahun 2026 menambah durasi dukungan sekaligus memperpanjang efek stabilisasi. Nah, setelah paket stimulus 2 ada juga paket stimulus ketiga. Seperti apa? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, paket stimulus 3 yang baru saja dirilis dengan label paket ekonomi 2025 atau dengan paket 1845 ini menandai pergeseran strategi. Fokusnya tidak lagi semata pada konsumsi tetapi juga kepada akselerasi. Nah, 8 program akselerasi ini pemirsa kalau kita lihat meliputi program magang sarjana, perluasan PPh 21 DTP bagi 552.000 pekerja pariwisata. Lalu juga kalau kita lihat ada bantuan pangan di bulan Oktober dan juga bulan November. Lalu ada bantuan iuran JKK dan juga JKM ya pemirsa ya. Lalu kita lihat ada program MLT BPJS Ketenagakerjaan. Ini adalah relaksasi bunga KPR atau KPA, PUMP dan juga PP Max BI Rate. Dan juga selanjutnya ada program padat karya tunai, ini Cash for Work via Kemenhub dan juga PUPR, ini proyeknya di bulan September dan juga Desember 2025. Lalu ada percepatan deregulasi, ini di PP nomor 28 tahun 2025. Dan program perkotaan di mana ini adalah meliputi perbaikan kualitas pemukiman dan juga platform UMKM dan juga gig ekonomi. Lalu ada program-program apa lagi ya pemirsa ya selain dari stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Kita lihat di slide berikutnya. Ada 4 program lain yang disiapkan berlanjut hingga tahun 2026 termasuk perpanjangan PPh final untuk 0,5% UMKM. Nah, sementara 5 program tambahan ini diarahkan khusus untuk serapan tenaga kerja. Paket ini memperlihatkan pendekatan lebih struktural ya, mengkombinasikan stimulus jangka pendek dengan kebijakan regulasi dan juga fiskal. Jika dibandingkan, ini peran masing-masing paket nih cukup jelas ya. Kalau kita lihat tadi di paket pertama atau paket 1 berfungsi sebagai uji coba. Lalu di paket kedua ini memperkuat permintaan dengan subsidi dan juga insentif langsung. Sementara paket ketiga menggeser fokus ke agenda supply side dan pasar tenaga kerja. Kalau kita lihat ini secara logis runutnya begitu ya, pertama menjaga likuiditas dan juga konsumsi, lalu dilanjutkan dengan langkah struktural untuk memperluas penyerapan kerja. Nah, tantangan terbesar ini ada pada implementasinya ya, seperti apa ini ya, karena efektivitas program magang, ketepatan sasaran BSU hingga kapasitas pemerintah daerah yang menjalankan proyek-proyek percontohan UMKM ini akan menentukan hasil akhirnya ya dari program-program dan stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kalau dilihat dari sisi fiskal, ini ada 2 catatan penting begitu ya pemirsa. Catatan yang pertama adalah dampak agregat terhadap produk domestik bruto atau PDB yang relatif kecil. Sehingga fungsi utama stimulus adalah menjaga daya beli bukan akselerasi pertumbuhan. Jadi pemirsa kalau kita lihat lagi begitu ya sebagai kesimpulan, prioritas eksekusi dari program-program ini memang perlu menekankan pada 3 hal ya. Targeting berbasis data agar bantuan tepat sasaran, lalu juga monitoring real time, mencatat pemanfaatan insentif dan juga dampaknya begitu ya, serta evaluasi berbasis hasil untuk program struktural. 3 paket stimulus 2025 ini membentuk rangkaian kebijakan bertahap dari penguatan permintaan jangka pendek menuju intervensi struktural yang menautkan fiskal, deregulasi dan juga pasar tenaga kerja. Nah, sejauh mana ya hasilnya akan efektif sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan, disiplin fiskal serta konsistensi monitoring dan juga evaluasi di lapangan.